Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2025. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI menyelenggarakan kegiatan Public Expose Live 2025 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-48 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 8 sampai dengan 12 September 2025 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live juga merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan literasi dan transparansi di pasar modal Indonesia. Melalui kegiatan ini, para investor maupun calon investor berkesempatan untuk mengenal lebih dekat profil dan rencana bisnis 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja serta aksi korporasi mereka. Pemaparan ini diharapkan dapat membangun dan memperkuat kepercayaan investor, serta menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijaksana. Dengan tersedianya informasi yang akurat dan terkini, kami berharap partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal akan terus meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada likuiditas pasar serta pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi Bapak Ibu investor, calon investor, dan perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar dari IDEX Channel selaku host yang akan memandu Public Expose Live kali ini. Di mana pada sesi Pubex kali ini akan diisi oleh PT Bank Jago Tbk atau yang dikenal dengan kode emiten ARTO atau ARTO. Bapak dan Ibu, Bank Jago Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 12 Januari 2016, di mana Bank Jago bergerak di bidang perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Hampir 70 juta orang di Indonesia memiliki gaya hidup digital. Namun, masih banyak yang menemui tantangan dalam mengelola keuangan, kesulitan mengakses perbankan, dan juga mimpi financial well-being yang masih jauh dari kenyataan. Bank Jago hadir sebagai pionir layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia untuk mempermudah hidup kita. Selamat datang di Bank Jago Headquarter, tempat para jagoan menghadirkan solusi keuangan melalui aplikasi yang mampu tertanam di dalam ekosistem digital. Layaknya jagoan, kami memiliki aspirasi untuk meningkatkan kesempatan tubuh berjuta orang dengan terus berinovasi tanpa batas. Bersama para jagoan yang memiliki nilai-nilai Purposeful Growth, Empowered Agility, Fearless Creativity, Life Centricity. kami memadukan agility, tata kelola, dan manajemen resiko yang tepat selama 24 jam non-stop. Dengan teknologi paling mutakhir, Bank Jago menghadirkan Jago App, sebuah aplikasi yang telah dirancang khusus dengan prinsip life-centric agar setiap individu dapat mengelola keuangan secara mudah. Berkolaborasi bersama e-commerce, aplikasi penyedia jasa transportasi, travel, online shop, hiburan, hingga pembayaran digital.
Jago App semakin mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan lebih cepat dan melakukan transaksi dari berbagai aplikasi digital lain. Melalui kolaborasi bersama ekosistem digital dan partner bisnis, Bank Jago menyediakan akses pembiayaan dengan jangkauan yang luas. Sampai sekarang, gak cuma pengguna Jago App dan Jago Syariah App yang terus bertambah, tapi kinerja Jago juga terus bertambah positif. Bersama kita Jago. Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama ada Bapak Supranoto Prajogo selaku Direktur Keuangan, Teknologi dan Operasional. Selamat siang Bapak Supranoto, apa kabar? Selamat siang, baik-baik Mbak Vina, apa kabar juga? Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Chit Siatfun selaku Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan. Selamat siang Ibu Chit, apa kabar? Selamat siang Mbak Vina, semoga kita semua dalam keadaan baik. Selamat siang juga Bapak Ibu peserta Public Expose pagi ini. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan bagi Bapak, Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia pada layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan untuk itu, langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Kepada Perseroan, kami persilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta PUBEX pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk hadir dalam PUBEX PT Bank Jago Tbk yang diselenggarakan oleh IDX, KPI, dan KSEI, sehingga memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan terkait dengan update bisnis dan juga terkait dengan kinerja keuangan dan juga penambahan nasabah. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Ibu Cisiatpun untuk memulai presentasi terkait dengan Bank Jago. Silakan Bu. Terima kasih Pak Suk. Pemaparan kami akan diawali dengan profil dan struktur pemegang saham. Untuk posisi 30 Juni 2025, kapitalisasi pasar Jago Arto ada di 4 triliun dan di kuartal pertama 2025 ini Jago meminta Fitch untuk melakukan penilaian di mana Fitch memberikan rating A- dengan stable outlook. Total aset per posisi Juni 2025 mencapai 32,4 triliun. Untuk kredit dan pembiayaan syariah mencapai 21,4 triliun, ekuitas ada di angka 8,7 triliun, CAR kami rasionya ada di 35,9%. Penjelasan lebih detail untuk financial update Juni 2025 ini akan dijabarkan lebih lanjut nanti oleh Pak Suk. Untuk jaringan kantor, Jago saat ini memiliki 3 kantor cabang, 1 kantor cabang syariah, 2 kantor cabang pembantu yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Surabaya. Dan tahun 2025 ini kembali kami mendapatkan kepercayaan, kami mendapatkan penghargaan dari The Forbes dan kami masuk sebagai salah satu dalam World's Best Bank. Jadi ini tahun keempat sejak 2022 kami mendapatkan penghargaan dari Forbes. Dan tahun ini juga The Bankers memasukkan kami dalam top 100 digital banks. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Lanjut ke struktur pemegang saham, seperti terlihat di dalam screen sebelah kanan, bisa dikatakan tidak mengalami perubahan. 29,8% kepemilikan saham kami ada di PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia atau MEI, 11,7% oleh Wealthtrack Technology Limited atau WTT, Dompet Karya Anak Bangsa memegang 21,4%, GIC Limited 9%, dan sisanya adalah kepemilikan masyarakat sebesar 28,1%. Berikutnya.
Next slide ya. Dewan Komisaris kami terdiri dari 4 anggota. Komisaris utama Bapak Jerry Eng, Komisaris Ibu Anika Faisal, Komisaris independen ada 2 yaitu Bapak Arif Tarunakarya Surawijoyo dan Bapak Mahdi Syahabudin. Bapak Mahdi diangkat di dalam RUPS Maret 2025 dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK. Berikutnya. Untuk direksi, ya, mundur 1 slide lagi ya sebelumnya ini kecepatan. Nah, untuk direksi tidak terdapat perubahan dibandingkan posisi tahun lalu. Direktur utama kami Bapak Arif Haris Tanjung, Direktur Partnership Bisnis Bapak Sony Christian Joseph, untuk Direktur Manajemen Resiko Bapak Umakan Ramapai, Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Ibu Cit Siatfun, Direktur Keuangan Teknologi dan Operasional Bapak Supranoto Prayogo yang duduk di sebelah saya. Berikutnya. Secara cepat saya akan menjelaskan transformasi Bank Artos menjadi jago, menjadi bank berbasis teknologi yang tertanam di dalam ekosistem digital. Transformasi ini dimulai sejak tahun 2020 saat kami mengakuisisi Bank Artos. Jadi tahun 2020 sampai 2021 adalah waktunya, masanya kami menyiapkan kapasitas dan kapabilitas untuk pertumbuhan bisnis. Kami melakukan pertama yaitu menambah modal. Sebelum akuisisi modal Artos di bawah 1 triliun. Jadi di 2021 setelah kami melakukan penambahan modal, posisi modal ada di 8,3 triliun kuat untuk mendukung bisnis kami. Untuk selain modal, kami juga melakukan transformasi menjadi bank berbasis teknologi dengan membangun tech stack dan arsitektur data dengan skala besar berbasis cloud. Bersamaan membangun teknologi, kami juga membangun aplikasi mobile banking kami. Di tahun 2021, 1 tahun setelah kami mengakuisisi Artos, kami berhasil dengan cepat meluncurkan Jago App dan juga Jago Syariah. Selain itu, karena tertanam di dalam ekosistem digital, kami juga membangun kemitraan yang kuat di dalam ekosistem digital. Beberapa partner kami yaitu Goto, partner strategis, dan untuk mitra-mitra kami di fitur-fitur investasi ada Stockbit, Bibit Trimega. Untuk mitra-mitra pembiayaan diantaranya ada Atome, Kredit Pintar, ada kami BEV Finance, dan lainnya. Setelah masa-masa kami menyiapkan kapasitas dan kapabilitas, di tahun 2022 sampai 2024 itu adalah saatnya kami membangun fondasi untuk berkembang pesat melalui ekosistem. Jadi kami melakukan akuisisi nasabah, berkolaborasi dengan mitra kami untuk mempercepat pertumbuhan, mempercepat akuisisi dengan biaya akuisisi yang rendah, lebih rendah. Jadi di tahun 2024 itu akuisisi nasabah baru kami lebih dari 10 juta, di mana 80%-nya kami dapatkan melalui mitra. Tidak hanya akuisisi, kami juga memperluas pembiayaan melalui mitra-mitra kami untuk mempercepat pertumbuhan bisnis kami dan mempercepat kami mencapai profitabilitas. Jadi tahun kedua setelah kami akuisisi, posisinya kami bisa balikkan dari kerugian menjadi untung. Dan kami juga bersama para mitra kami melakukan inovasi-inovasi baru. Contohnya yaitu kami melakukan unified onboarding. Ini adalah fitur pembukaan rekening melalui aplikasi mitra kami secara seamless dan dengan lebih cepat. Ya, of course, tentunya saja juga dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Contoh lainnya adalah GoPay tabungan. Ini adalah inovasi kami bersama GoPay, user GoPay yang tadinya menyimpan dananya di dalam GoPay ya tanpa memiliki bunga dan juga memiliki keterbatasan transaksi. Nah, sekarang kalau mereka mau mengupgrade ya membuka tabungan GoPay, tabungan ya berbentuk rekening tabungan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Di antaranya mendapatkan bunga, mendapatkan penjaminan, juga mendapatkan beberapa keuntungan yang dimiliki oleh rekening bank. Selain itu dengan mitra investasi kami juga berinovasi, meluncurkan instant redemption, di mana nanti para investor ini bisa mendapatkan dana tunai tanpa menunggu T+2. Itu beberapa contohnya. Selain itu kami juga mengoptimalkan sistem kami,
ya, sehingga di tahun 2024 itu kami bisa memproses pencairan pembiayaan per harinya itu lebih dari 180.000 pencairan, dan transaksi bulanan kami lebih dari 50 juta transaksi per bulan. Di tahun 2025 ini adalah tahapan baru bagi kami. Kami juga selain juga terus memperdalam, mengoptimalkan kemitraan, ya kami juga di saat bersamaan memperkuat pembiayaan langsung dari Jago. Untuk akuisisi nasabah di tahun 2025 ini, saat ini akuisisi nasabah baru kami 50%-nya datang langsung dari Jago App kami. Selain itu, kami juga tentunya akan terus berinovasi. Kami juga mengeksplor fitur-fitur baru. Kami berencana untuk memperluas fitur Jago App di Business Wealth Management dan Digital Lending. Tentunya kami juga akan terus berkolaborasi dengan mitra, memanfaatkan kapabilitas dari mitra-mitra strategis kami untuk meluncurkan inisiatif-inisiatif baru. Kami percaya bahwa skala ekonomi semakin besar, terdapat peningkatan, itu akan meningkatkan efisiensi dan tentunya akan juga menurunkan biaya akuisisi, menurunkan biaya layanan, menurunkan biaya transaksi. Demikian penjelasan singkat kami mengenai transformasi menjadi Jago. Kami kembalikan kepada Pak Sub. Silakan Pak Sub. Baik, terima kasih ke Bu Syatfun. Berikutnya akan kami paparkan terkait dengan inovasi dan juga fitur-fitur dari Bank Jago. Pada intinya, kami memberikan solusi keuangan yang berfokus kepada kehidupan. Solusi keuangan kami kepada nasabah ini mencakup apa yang bisa dilakukan hari ini. Ini terkait dengan seluruh solusi pembayaran terintegrasi yang mencakup transfer, top up, membayar tagihan, kemudian pembayaran dengan kartu, tarik tunai, dan sebagainya. Yang kedua adalah solusi keuangan untuk esok hari. Ini maksudnya adalah untuk secara bersama-sama dengan nasabah memberikan fasilitas untuk dapat mengatur, mengelola, dan sehingga keuangan dari nasabah kami itu akan menjadi yang lebih baik dengan cara menabung dan berinvestasi. Tentunya ini terkait dengan tabungan, goal saving, kemudian lock pocket, dan sebagainya. Yang terakhir ini terkait dengan solusi keuangan yang dapat dilakukan oleh nasabah secara bersama-sama dengan keluarga maupun kerabat. Jadi pada intinya sesama pemegang rekening Jago atau Jago Apps yang memiliki Jago Apps itu dapat diberikan akses untuk melihat transaksi ataupun melakukan transaksi secara bersama-sama. Berikutnya, ini adalah beberapa fitur dari aplikasi Jago, dan fitur yang paling utama dan paling banyak digunakan ini adalah fitur Pocket. Fitur Pocket ini cukup menarik karena memang kami membuat Pocket ini sesuai dengan apa yang kami pelajari dari kebiasaan-kebiasaan nasabah. Mungkin Bapak Ibu sekalian memahami gitu ya bahwa banyak sekali nasabah atau masyarakat itu melakukan alokasi keuangan dengan menggunakan amplop. Kalau yang dulu setiap kali menerima uang itu bisa dipilah-pilah berdasarkan amplop, dan amplopnya itu diberikan nama untuk masing-masing kebutuhannya seperti pembayaran bulanan, kemudian pembayaran anak sekolah, dan ini kami membuatnya secara digital. Dari Pocket ini sebetulnya mirip sekali dengan rekening-rekening yang bisa dibuka dan digunakan untuk mengalokasikan keuangan sehingga alokasi keuangannya itu dapat di-manage dengan lebih baik. Jadi terkait dengan Pocket ini sendiri ada saving pocket, yaitu pocket yang digunakan untuk menyimpan dana, dan juga ada spending pocket, di mana tujuan dari Pocket itu adalah untuk melakukan pengeluaran. Dan banyak fitur-fitur yang melekat kepada Pocket ini, termasuk untuk pembayaran, top up wallet,
kemudian request for money itu juga bisa dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga shared pocket, di mana pocket ini bisa diakses oleh orang lain. Misalnya, kita memiliki driver yang juga memiliki Jago Apps, kita bisa memberikan akses kepada salah satu pocket yang dapat digunakan oleh driver kita untuk membeli bensin, membayar tol, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah satu cara untuk mengalokasikan keuangan sehingga dapat mengatur keuangan dengan lebih baik. Kemudian kami juga memiliki spending analysis supaya nasabah itu dengan mudah dapat melihat bagaimana pattern atau pola-pola pengeluaran setiap bulannya. Kami juga telah memiliki fitur direct lending yang akan kami jelaskan di belakang. Tentunya semuanya ini bisa di-link atau dihubungkan dengan kartu Jago yang kita bekerja sama dengan Visa dan juga kartu GPN. Berikutnya, dapat kami sampaikan juga bahwa Bank Jago memiliki unit usaha syariah. Dan di dalam unit usaha syariah ini, kami memiliki Jago Apps Syariah, Jago Syariah App yang sama-sama canggih gitu ya, sama dengan yang konvensional. Jadi memang tersedia dan dapat diakses di mana saja. Terus kemudian fitur-fitur kantong yang kami sampaikan tadi ini juga tersedia di dalam Jago Syariah Apps. Dan di dalam Jago Syariah App juga ada kolaborasi dengan ekosistem termasuk Gojek, GoPay, Bibit, Stockbit, dan lain-lainnya. Jago Syariah Apps ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, tentunya menggunakan prinsip-prinsip syariah, tapi kami juga menggunakan teknologi terbaru sama halnya dengan konvensional dan menerapkan cara kerja dan cara pola pikir yang terbuka serta berfokus pada kehidupan sehari-hari. Berikutnya, untuk mendorong pertumbuhan di masa depan, Bank Jago juga telah menyiapkan strategi. Ada 4 strategi yang kami siapkan. Yang pertama adalah terkait dengan kemitraan strategis. Kami akan mengoptimalkan kemitraan strategis yang telah ada dengan berbagai mitra-mitra strategis kami. Baik dari sisi investasi itu dengan Bibit dan juga Stockbit, dengan mitra strategis untuk pembiayaan itu seperti pembiayaan kendaraan dengan BFI Finance, dan juga dengan GoTo Financial. Selanjutnya terkait dengan produk yang cukup baru sebetulnya, ini sudah dimulai di akhir tahun kemarin, itu adalah pembiayaan langsung ke nasabah. Karena memang mayoritas saat ini pembiayaan dilakukan melalui ekosistem, akan tetapi ke depannya Bank Jago juga akan melengkapi produk-produk pembiayaan ini dengan pembiayaan secara langsung kepada nasabah Bank Jago. Selanjutnya terkait dengan wealth management, kami juga telah dan akan meluncurkan wealth management, beberapa fitur-fitur wealth management untuk investasi di reksadana maupun di saham di pasar modal Indonesia. Ini sudah ada di aplikasi kami. Kedepannya kami akan menambahkan beberapa aset kelas yang baru, dan tentunya ini juga sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan kita harus melakukan manajemen terkait dengan keuangan untuk persiapan esok hari. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Kita semua tahu bahwa artificial intelligence ini telah dipakai dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Kami tentunya juga ingin mengupgrade aplikasi Bank Jago itu dengan kemampuan artificial intelligence agar benar-benar menjadi solusi yang berfokus pada kehidupan. Berikutnya,
Ini adalah beberapa produk dan fitur baru yang telah kami luncurkan. Yang pertama adalah direct lending, sebagaimana saya sampaikan tadi. Ini sudah dimulai dari akhir tahun lalu, yaitu Jago Dana Cepat. Ini saat ini masih dalam whitelisted, di mana produk ini ditawarkan kepada existing nasabah Bank Jago. Kemudian kami juga ada pinjaman UKM, ini masih dilakukan secara manual melalui cabang fisik, dan tentunya ini juga untuk mendukung program pemerintah terkait dengan pemberdayaan UKM. Selanjutnya terkait dengan ekosistem, kami memiliki fitur baru untuk pengguna GoPay. Jadi pengguna GoPay melalui aplikasi GoPay itu bisa GoPay itu bisa menempatkan deposito di Bank Jago. Kemudian terkait dengan RTN, ini menarik karena terkait dengan investasi di pasar modal. Bank Jago telah ditunjuk oleh PT Kusodian Sentral Efek Indonesia sebagai salah satu bank RTN, dan kami melakukan berbagai integrasi API untuk kenyamanan dari nasabah, terutama terkait dengan penarikan RTN yang dapat dilakukan secara instan. Dari pocket-pocket yang telah saya jelaskan tadi, salah satu yang telah kami kembangkan itu adalah pocket yang terkait dengan valuta asing. Jadi pocket valuta asing ini saat ini ada 3 currency, yaitu US dollar, Singapore dollar, dan euro. Tentunya ke depannya kami juga akan mengembangkan fitur-fitur dengan currency yang semakin bertambah, dan pocket ini dapat dihubungkan ke kartu debit Bank Jago, sehingga apabila Bapak Ibu bepergian atau traveling itu bisa dimanfaatkan penggunaannya untuk valuta asing itu secara langsung tanpa ada konversi. Kemudian kartu Digital Pro ini adalah kartu debit yang bekerja sama dengan Visa, bentuknya itu digital, khusus untuk mendukung pelaku usaha. Jadi ini untuk dimanfaatkan bagi pelaku usaha atau profesional, sehingga mendapatkan banyak keuntungan dari penyedia jasa digital, seperti halnya dengan Facebook maupun dengan penyedia jasa digital yang lainnya. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan keuangan. Next slide. Saya sangat happy dengan dapat sharing terkait dengan financial atau keuangan dari Bank Jago. Jadi pada semester 1 yang lalu, total aset dari Bank Jago secara year on year ini naik sebesar 34% menjadi 32,4 triliun. Kemudian kredit juga naik sebesar 37%, di mana secara umum industri perbankan kreditnya itu naik sebesar 7,7% per bulan Januari kemarin, kita tumbuh sebesar 37%. Dan ini ditunjang oleh partnership lending. Nah, dana pihak ketiga juga naik sebesar 51%. Ini untuk mendukung kredit yang kami berikan kepada masyarakat, sehingga dengan demikian dana pihak ketiga pun juga bertumbuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari nasabah-nasabah Bank Jago. Ekuitas kami naik 3% dan laba sebelum pajak ini meningkat 2,5 kali lipat menjadi 154%, dari 64 miliar jadi 163 miliar. Terkait dengan rasio-rasio utama, kami tetap akan melakukan tetap dijaga, sehingga kami ingin memastikan bahwa tingkat kesehatan bank dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat pada kami, di mana untuk rasio permodalan itu 35,9%, regulatory requirement itu ada di 12% ya. Kemudian untuk kasa, yaitu tabungan dan juga rekening giro itu 51% dari total DPK Bank Jago. NPL kita
cukup terjaga sehingga kualitas dari pemberian kredit kita terjaga dengan baik, kualitasnya itu 0,3%. Net interest margin 8,4%, dan terkait dengan efisiensi, cost income ratio kita di 58%, dari tahun sebelumnya sebesar lebih dari 70%. Secara overall nasabah kami bertumbuh menjadi 17,2 juta, di mana 13,6 jutanya itu merupakan pengguna dari Jago App. Berikutnya, slide berikutnya, ini secara lebih detail, namun data-datanya sudah kami sampaikan, di mana kredit secara total aset ini meningkat sebesar 34%, tentunya ditopang oleh pembiayaan kredit dan pembiayaan syariah yang meningkat sebesar 37%. Dan untuk mendukung peningkatan kredit dan pembiayaan syariah tersebut, maka dana pihak ketiga itu juga meningkat sebesar 51%. Berikutnya, terkait dengan laba, kita lihat bahwa pendapatan bunga bersih ini meningkat sebesar 65%, tidak hanya dari kredit saja yang mengalami peningkatan, tapi pendapatan fee atau komisi itu meningkat juga sebesar 53%, sehingga secara total pendapatan operasional kami meningkat sebesar 63% year on year. Beban operasional untuk mendukung seluruh operasional kami ini meningkat sebesar 21%, yang terbesar adalah terkait dengan pengembangan dari teknologi. Kemudian beban CKPN sehubungan dengan peningkatan kredit yang cukup besar, maka beban CKPN juga meningkat sebesar 256%. Secara overall, laba rugi sebelum pajak meningkat 154% menjadi 163 miliar, di mana full year tahun 2024 kemarin kami membukukan 179 miliar, sehingga per setengah tahun ini kami sudah mencapai 90% dari full year tahun 2024 yang lalu. Berikutnya, ini adalah terkait dengan rasio-rasio utama yang selalu kami jaga, terkait dengan kecukupan modal, terkait dengan kualitas aset, dan juga profitability, ya, rasio rentabilitas. Jadi bisa kita lihat ROA dan NIM yang sangat sehat, dengan rasio permodalan yang tetap tinggi di 35,9%, kemudian NPL-nya juga terjaga dengan sangat baik, 0,3%, di mana industri saat ini sekitar 2,2%, dan last but not least terkait dengan cost efficiency ratio ini mengalami perbaikan dari 79% di tahun lalu menjadi 58%. Demikian secara overall penjelasan dari kami terkait dengan Bank Jago. Kami kembalikan pada Mbak Vina. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pemaparan yang telah diberikan. Saat ini kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab, dan kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kami coba bacakan. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Fatrisha. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kinerja digital saving di Bank Jago hingga periode Juni ini? Apakah dicatat bertumbuh? Segmen dan strategi apa yang banyak menyokong pertumbuhan digital saving ini? Dan target hingga akhir tahun bagaimana? Lalu pertanyaan kedua, setelah suku bunga acuan keempat kalinya dipangkas menjadi 5%, apakah Bank Jago berencana untuk melakukan penyesuaian pada suku bunga deposito menjadi berapa dan kapan? Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya dari Asia, yang pertama tadi terkait dengan digital saving, ya. Jadi kalau tadi dilihat CASA ratio dari Bank Jago itu 5%, 27%.
Apakah bisa didengar suara? Apakah suara kami bisa terdengar? Iya terdengar Bapak. Tadi sempat nge-freeze sedikit, ini sudah jelas. Putus sih. Oke, baik. 1% itu sekitar 27% merupakan retail. Jadi kami mengembangkan saving yang dari retail, yang mana kami juga bekerjasama ekosistem juga. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Syatpun, saat ini melihat sekali kualitas dari nasabah yang diakuisisi melalui ekosistem, juga berfokus kepada stand alone yang langsung membuka rekening dengan Bank Jago. Nah, peningkatan dari ini memang terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga menyiapkan banyak sekali fitur-fitur yang tentunya bermanfaat bagi nasabah, sehingga nasabah ini tidak hanya menempat karena terkait dengan suku. Jadi kami menyiapkan berbagai fitur seperti wealth management, kemudian TN juga, sehingga investasi nasabah dapat dilakukan secara lancar. Kemudian yang terkait dengan bunga, kami melihat ini memang sudah turun menjadi 5%. Tentunya terkait dengan bunga acuan dari Indonesia ini, kami akan mengamatinya karena diberikan oleh Bank Jago kepada nasabahnya terkait dengan suku bunga acuan saja, juga terkait dengan likuiditas di pasar. Biasanya kami juga akan melihat karena taking time terkait dengan penerapan suku nasabah itu terhadap penurunan dari bunga. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, datang dari Bapak Perdana Sinulingga. Berapa persen porsi yang diharapkan dari bisnis wealth management ini jika dibandingkan dengan total pendapatan keseluruhannya, dan kapan rencananya akan tercapai target tersebut? Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Manajemen sebetulnya ada beberapa pendekatan, karena wealth management tidak hanya terkait dengan komisi fees, akan tetapi juga terkait dengan penyediaan funding. Jadi seperti yang saya katakan, Bank Jago sebagai Bank RDN misalnya, ini kami memanfaatkan funding yang diberikan untuk keperluan investasi. Jadi kalau terkait dengan komisi, overall masih saat ini masih kecil ya, karena kami juga masih memulai untuk FX, itu juga sebagai bagian dari wealth management, itu sudah berkembang, tapi memang saat ini masih di bawah 10%. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir dari Bapak Agung Putra. Apakah Bank Jago ada rencana untuk meluncurkan kartu kredit? Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Baik, tentunya kami akan mempelajari dari nasabah kami. Saat ini memang kami baru memiliki kartu debit, memiliki direct lending, sebetulnya mirip sekali dengan kartu kredit. Kami akan penjajakan gitu, apakah memang dari segmen dari nasabah dari Bank Jago ini membutuhkan terkait dengan kartu kredit ini.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Jago TBK. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Jago TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Supranoto Prajogo selaku Direktur Keuangan, Teknologi dan Operasional untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Supranoto, kami persilakan. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada stakeholder dari Bank Jago, baik dari nasabah, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini merupakan nasabah dari juga investor dari Bank Jago, kemudian regulator, dan juga mitra kerja kami. Pencapaian yang baik dan sustainable ini tentunya tidak akan dapat kami lakukan dukungan dari seluruh pihak. Berkomitmen untuk terus inovasi dan memberikan solusi keuangan, memberikan manfaat yang nyata kepada nasabah. Dan kami juga berkomitmen untuk menerapkan kehati-hatian di dalam pertumbuhan bisnis, jaga kepercayaan dari masyarakat. Sekali lagi, dan sampai jumpa dalam event yang sama di kemudian. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Jago TBK, mari kita beri aplaus pada penyaji yang dari perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, pemirsa, tayangan Public Expose PT Bank Jago TBK ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari Bank Jago, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.